Di depannya berdiri seorang perempuan parubaya. Perempuan itu mengenakan pakaian khas Jawa berwarna gelap dengan kain batik yang melilit tubuhnya dan selendang tersampir di pundaknya. Duk, kamu cocok sekali menjadi kembang mayang di pernikahan anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita pendakian mistis dari Bang Vidi Muhammad. Sebuah pendakian yang dilakukan oleh Alia, Santo, dan Hamdan ke Gunung Arjuna melalui jalur lawang. Pendakian Gunung Arjuna melalui jalur lawang saat itu memang terkenal sepi. Jarang pendaki yang melalui jalur lawang, entah karena alasan apa. Meskipun sudah ada 2 peringatan yang memperingatkan mereka bertiga untuk tidak mendaki pada hari itu, yang katanya Gunung Arjuna sedang ada hajatan. Tetapi 3 orang pendaki ini tidak memperdulikan dan masih saja mendaki Gunung Arjuna pada hari itu. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hamdan, Santo, dan Alia tiba di basecamp pendakian Gunung Arjuna pada sore hari. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya keemasan menerpa pepohonan di sekitar pos registrasi. Beberapa pendaki lain tampak beristirahat, sementara seorang petugas berseragam sederhana duduk di depan meja pencatatan. "Selamat sore, Pak. Kami mau mendaki," kata Alia dengan semangat menyerahkan KTP dan formulir yang telah diisi. Petugas itu mengamati mereka dengan sorot mata tajam sebelum mengambil daftar dan mencatat nama mereka. "Kalian yakin mau naik sekarang? Ini sudah sore, sebentar lagi gelap," ujarnya dengan nada berat. "Kami ingin mengejar sunrise di puncak, Pak," kata Santo. Petugas itu menghela nafas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. "Hati-hati di jalur atas, jangan macam-macam, jangan ambil apapun, dan kalau dengar suara aneh, pura-pura nggak dengar." Hamdan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Suara aneh, maksudnya gimana, Pak?" Si petugas hanya tersenyum tipis, lalu mengembalikan kartu identitas mereka. "Udah, kalian bisa mulai naik sekarang. Semoga selamat sampai turun lagi." Tanpa menjawab lebih lanjut, petugas itu kembali menunduk, sibuk dengan buku catatannya. Setelah selesai dengan urusan registrasi, mereka menyusuri jalan setapak yang membelah ladang teh. Tanaman teh hijau membentang luas di kedua sisi, bergoyang lembut diterpa angin sore. Di kejauhan, beberapa petani masih terlihat sibuk memetik daun teh, meski matahari sudah hampir tenggelam. Saat mereka berjalan lebih jauh, seorang petani tua dengan wajah keriput dan tubuh kurus menghampiri mereka yang sedang berjalan. Ia mengenakan caping dan membawa sebuah keranjang besar di punggungnya. "Mau naik sekarang, Mas?" tanyanya dengan suara parau. "Iya, Pak, kami mau ngejar sunrise," jawab Alia sopan. Petani itu menghela nafas panjang, lalu menatap mereka dengan ekspresi khawatir. "Lebih baik kalian tunda pendakiannya. Malam ini bukan malam yang baik untuk mendaki." Santo mengerutkan kening mendengar perkataan bapak tersebut. "Maksudnya, Pak?" Orang tua itu menatap ke arah gunung. Matanya seakan menyimpan cerita lama yang mengerikan.
Kadang, di malam tertentu, mereka punya hajatan. Suara gamelan suka terdengar. Kalau kalian dengar itu, jangan pernah menoleh. Hamdan seketika merinding mendengar ucapan petani itu. Ia melirik Alia dan Santo, berharap ada yang setuju untuk menunda pendakian. Tapi Alia tersenyum kecil, berusaha menenangkan suasana. "Terima kasih Pak atas peringatannya, tapi kami sudah siap," katanya tetap teguh pada rencana. Petani itu tak berkata apa-apa lagi dan hanya menatap mereka dengan sorot mata iba sebelum pergi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Hamdan berbisik, "Kalian gak ngerasa aneh? Kenapa sudah 2 orang sudah memperingatkan kita?" Santo mengangkat bahunya. "Ya, mungkin mereka cuma percaya tahayul." Alia tertawa kecil, meski sedikit gugup. "Udah, gak usah mikir aneh-aneh. Yang penting kita gak usah bikin ulah." Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya sampai di pos 2. Nafas mereka tersengal, tubuh terasa lelah. Jalur pendakian ternyata lebih berat dari yang mereka bayangkan. "Aku capek banget, kita ngecamp di sini aja ya," kata Alia mengusap keringat di dahinya. Hamdan langsung setuju. "Setuju? Gue gak yakin bisa lanjut sampai puncak kalau maksa sekarang." Santo menghembuskan nafas panjang lalu mengangguk. "Ya udah, sunrise bisa kita lihat lain kali, yang penting kita aman." Mereka pun mulai mendirikan tenda di tempat yang agak terbuka. Angin gunung berhembus menusuk tulang, membuat mereka segera masuk ke dalam tenda setelah makan malam seadanya. Namun, sekitar pukul 11 malam, ketika mereka hampir terlelap, terdengar suara langkah kaki dari arah jalur pendakian. Hamdan yang masih terjaga membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Beberapa orang terlihat berjalan perlahan melewati pos 2. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mereka berjalan dengan gerakan kaku, seolah-olah tidak benar-benar menyentuh tanah. Pakaian mereka terlihat seperti busana adat Jawa, lengkap dengan kain batik dan belangkon. Tidak ada satupun dari mereka yang membawa senter. Hamdan menahan nafas, tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin membangunkan Santo dan Alia, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka, seorang pria dengan pakaian pengantin khas Jawa, berhenti tepat di depan tendanya. Hamdan menahan jeritannya. Wajah pria itu tampak pucat pasi dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Namun, seolah menyadari keberadaan Hamdan, kepalanya tiba-tiba bergerak perlahan ke samping, hampir menoleh ke arah tenda. "Jangan menoleh!" Suara petani tua tadi terngiang di kepala Hamdan. Dengan sisa keberanian yang ada, Hamdan memejamkan matanya dan menahan nafas. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini menjauh ke arah jalur atas. Hamdan baru berani membuka mata ketika semuanya kembali sunyi. Ia kembali meraih badan temannya, membangunkan Santo dan Alia dengan wajah pucat. Gua lihat orang-orang aneh naik ke atas. Mereka nggak bawa senter." Santo mengerutkan kening. "Maksud lo?" Hamdan menelan ludah. "Gua yakin mereka bukan manusia." Alia menggigit bibirnya. Wajahnya sedikit pucat. "Tapi kalau mereka naik ke atas, berarti jalannya aman kan?" Mereka bertiga saling pandang. Akhirnya Santo menghela nafas. "Udahlah, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau kita takut, kita malah nggak bakal sampai puncak. Kita lanjut aja besok pagi." Hamdan mengangguk ragu. Meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan, ia memilih untuk mengabaikannya. Mungkin saja warga yang ada di bawah yang akan melakukan ritual adat di atas sana. Pada pagi harinya, mereka berkemas dan bersiap kembali melanjutkan pendakian. Meskipun kejadian malam itu masih membekas di benak mereka, namun tidak ada yang membahasnya lagi. Setelah beristirahat cukup di pos 2,
Hamdan, Santo, dan Alia kembali melanjutkan perjalanan. Sinar matahari pagi mulai menyinari jalur pendakian, menyisakan embun tipis yang masih menempel di dedaunan. Udara dingin masih terasa, tapi semangat mereka perlahan kembali. Ternyata gunung ini lebih sulit dari yang aku bayangkan, kata Alia sambil mengatur nafas. Santo mengangguk. Iya ini, tanjakannya panjang terus, gak ada bonus jalan datar. Mereka terus berjalan dengan langkah perlahan. Jalur semakin curam dengan bebatuan besar yang harus mereka panjat. Sesekali, Hamdan berhenti untuk mengatur nafas. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Meski perjalanan terasa berat, tidak ada kejadian aneh yang mereka alami. Setelah beberapa jam berjalan melewati jalur yang curam dan penuh batuan besar, Hamdan, Santo, dan Alia akhirnya tiba di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Langkah mereka lambat karena medan yang semakin sulit dan tubuh mereka terasa kelelahan. Alia menjatuhkan diri di atas tanah yang agak datar, menyandarkan punggung ke sebuah batu besar. Capek banget. Kita beneran bakal lanjut sampai puncak ini. Hamdan membuka botol air dan meneguknya sedikit demi sedikit. Istirahat sebentar lah, baru kita lanjut ke pos 4. Masih ada waktu sebelum gelap. Santo menepuk pundak Hamdan. Ya, tapi kita harus hemat tenaga. Semakin ke atas, semakin susah jalannya. Mereka bertiga menikmati bekal yang tersisa sambil memandangi pemandangan lembah hijau yang terbentang luas. Angin sore bertiup perlahan, membawa kesejukan yang membuat mereka sedikit lebih rileks. Tapi tiba-tiba suasana berubah. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara yang familiar. Angin membawa alunan gamelan yang lirih, seakan datang dari atas gunung. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka bertiga saling pandang dengan wajah tegang. Hamdan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalian dengar? Bisiknya. Alia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Iya, ini gak mungkin pendaki lain kan? Santo mencoba tetap tenang, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. Mungkin aja ada kelompok yang sedang ritual atau semacamnya. Suara gamelan itu tidak kunjung hilang, justru semakin jelas, seakan-akan mendekati pos 3. Udara yang tadinya sejuk, kini terasa lebih dingin. Hamdan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran tentang peringatan petani di ladang teh. Kalau dengar suara aneh, pura-pura gak dengar. Alia merapatkan jaketnya, matanya berkaca-kaca. Aku mulai gak yakin, mungkin kita harus turun aja deh. Hamdan dan Santo tidak langsung menjawab. Mereka bertiga terdiam, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Keraguan mulai muncul di benak mereka. Namun, di saat bersamaan, suara langkah kaki terdengar dari jalur di belakang mereka. Hamdan menoleh cepat. Ada sekelompok pendaki lain, sekitar 5 orang, muncul dari balik pepohonan, membawa tas keril besar dan menggunakan trekking pole. Mereka tampak lelah tetapi santai, seakan tidak merasakan suasana aneh yang meliputi tempat itu. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan kaos bertuliskan nama komunitas pendakian menyapa mereka. Kalian juga mau lanjut ke pos 4? Hamdan, Santo, dan Alia saling pandang. Alia langsung mengangguk meskipun ragu masih tersirat di wajahnya. Iya, kami juga mau naik. Pria itu tersenyum. Baguslah, kita bisa jalan bareng. Lebih aman kalau naik dalam kelompok besar. Santo menghela nafas lega. Setuju, ayo kita lanjut sebelum keburu gelap. Meskipun suara gamelan itu masih terdengar samar di kejauhan, keberadaan kelompok pendaki lain entah bagaimana membuat mereka lebih tenang. Keraguan mereka pun perlahan menghilang. Dengan langkah yang lebih mantap, Hamdan, Santo, dan Alia kembali mengangkat ransel mereka dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Namun, Hamdan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dalam hatinya. Apakah suara gamelan itu benar-benar hanya imajinasi mereka?
Atau sesuatu sedang menunggu mereka di atas sana? Langkah mereka semakin berat saat perjalanan menuju ke pos 4. Jalur semakin menanjak dengan batu-batu besar dan akar pohon yang melintang di beberapa bagian. Angin berhembus lebih kencang di ketinggian ini, membuat udara terasa lebih dingin. Hamdan, Santo, dan Alia kini berjalan bersama kelompok pendaki lain yang mereka temui di pos 3. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, Ilman, Raka, Dito, Yuda, dan Farhan. Untuk mengalihkan rasa lelah, mereka mulai mengobrol. "Kalian tadi bilang dengar suara gamelan?" tanya Ilman sambil menyesuaikan langkahnya dengan Hamdan. Santo mengangguk. "Iya, dari tadi sore di pos 3. Suaranya aneh, kayak datang dari atas gunung." Alia menambahkan dengan nada ragu. "Tapi waktu kami istirahat, suasananya jadi beda, kayak semakin dingin dan suara gamelannya makin jelas." Ilman dan teman-temannya saling pandang. Lalu Ilman terkekeh kecil. "Santai aja, itu cuma suara gamelan biasa dari warga di lereng gunung. Kalian tahu kan, suara bisa terbawa angin ke tempat tinggi." Hamdan mengerutkan kening. "Maksud lo, itu suara dari desa di bawah?" Ilman mengangguk. "Iya, kami juga dengar sejak naik tadi pagi malah." "Gua sih gak heran. Dulu waktu pertama kali naik ke sini juga gua sempat kepikiran yang aneh-aneh. Tapi setelah sering ke gunung, gua jadi paham kalau itu cuma ilusi suara yang terbawa angin." Dito yang berjalan di belakang Ilman menimpali. "Banyak yang bilang suara dari bawah bisa kedengeran sampai ke atas karena efek pantulan angin dan lembah. Kalau udah sering naik gunung, kalian bakal terbiasa." Meskipun penjelasan itu terdengar masuk akal, Hamdan masih merasa ada yang janggal. Suara gamelan yang mereka dengar tidak seperti suara dari kejauhan yang samar. Itu terdengar begitu jelas, seakan-akan berasal dari jalur di atas mereka. Tapi melihat bagaimana Ilman dan teman-temannya tetap santai, Hamdan memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Mereka terus berjalan, melawan rasa lelah dan hawa dingin yang semakin menusuk. Namun tanpa mereka sadari, di sela-sela suara langkah kaki dan obrolan ringan mereka, suara gamelan itu masih mengikuti. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Hamdan, Santo, Alia, dan kelompok Ilman akhirnya tiba di pos 4, pos terakhir sebelum puncak Gunung Arjuno. Jam di tangan Hamdan menunjukkan pukul 9 malam. Udara di pos 4 terasa jauh lebih dingin dibandingkan pos sebelumnya. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Beberapa tenda pendaki lain sudah berdiri, menandakan bahwa mereka bukan satu-satunya yang akan menuju ke puncak esok pagi. Mereka pun segera mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam seadanya. Sambil makan, mereka menyadari sesuatu. Suara gamelan yang tadi menghantui perjalanan mereka kini sudah tidak terdengar lagi. "Kayaknya benar kata Ilman tadi," ujar Santo sambil menyeruput teh hangatnya. Alia mengangguk. Wajahnya terlihat lebih tenang. "Iya, mungkin cuma suara dari bawah." Hamdan menghela nafas. Meski tadi ia masih meragukan penjelasan itu, kini ia mulai yakin kalau memang ada hal mistis di gunung ini. Seharusnya suara gamelan itu masih terdengar, kan? Malam itu pun berlalu dengan tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan mencurigakan, dan tidak ada kejadian yang mengganggu tidur mereka. Pagi hari sekitar pukul 5, mereka bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Udara masih dingin, tetapi semangat mereka membara. Dengan langkah mantap, mereka mulai mendaki jalur terakhir menuju puncak Gunung Arjuno. Namun, ketika mereka melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai Alas Lali Jiwo, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Hutan itu berbeda dari bagian jalur sebelumnya. Pepohonannya lebih besar dan rapat, menciptakan bayangan gelap meskipun matahari sudah mulai terbit. Udara di sana juga terasa lebih berat, seakan-akan ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka. "Kenapa gua ngerasa aneh ya?" bisik Alia menghentikan langkahnya sejenak.
Santo melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon tinggi yang menjulang sunyi. Mungkin karena ini hutan keramat, katanya sih banyak yang tersesat di sini. Hamdan menelan ludah. Ia pernah mendengar tentang alas lali jiwa, hutan yang dipercaya bisa membuat pendaki kehilangan arah jika mereka tidak berhati-hati. Banyak mitos yang mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke hutan ini bisa lupa jalan pulang, seolah-olah jiwanya tertinggal di sini. Namun mereka menepis semua pikiran buruk itu. Perasaan kita aja kali, kata Hamdan mencoba menguatkan hati. Mereka terus berjalan, tapi langkah mereka kini tertinggal sedikit jauh dari rombongan Ilman. Hutan ini seakan memperlambat mereka, membuat mereka merasa terisolasi. Suasana semakin sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Entah mengapa, meski tidak ada yang nyata-nyata salah, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka hanya belum tahu apa, dan mereka tidak menyadari sama sekali bahwa halangan sudah menanti mereka di hutan ini ketika turun nanti. Hamdan, Alia, dan Santo melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh semangat, meskipun keheningan alas lali jiwa terkadang terasa menekan. Mereka tetap berjalan menyusuri jalur pendakian, mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan Ilman sebelumnya. Langkah demi langkah mereka menikmati keindahan hutan yang masih alami. Suara burung-burung yang bersautan dan gemerisik dedaunan menjadi irama yang menemani mereka. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat dan mengisi tenaga dengan makanan ringan yang mereka bawa. Santo yang biasanya suka bercanda, kali ini terlihat lebih pendiam. Tumben lu gak banyak ngomong tok, canda Alia. Lagi fokus nih, biar sampai puncak dulu, bercandanya nanti aja pas turun, jawab Santo sambil tersenyum kecil. Hamdan melihat jam tangannya. Kalau kita terus jaga ritme kayak gini, harusnya kita sampai puncak sebelum sore. Dan benar saja, setelah beberapa jam mendaki dengan penuh kehati-hatian, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Arjuno. Hamdan, Alia, dan Santo berdiri di atas batu besar, menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Langit biru yang luas, awan-awan yang berarak di bawah mereka, serta angin sejuk yang berhembus lembut, membuat semua lelah selama perjalanan terasa terbayarkan. Ini indah banget, kata Alia dengan mata berbinar. Thanks ya, udah ngajakin kesini Ham, tambah Santo sambil menepuk bahu temannya. Hamdan hanya tersenyum. Ia memandang ke arah Cakrawala, merasa bersyukur bahwa perjalanan mereka berjalan lancar hingga ke puncak. Di puncak mereka duduk sambil sesekali bergurau. Namun ada hal yang mengejutkan mereka. Puluhan pendaki lain sudah berada di puncak. Sebagian sibuk mengabadikan momen dengan kameranya. Loh, kok rame banget? Padahal kita nggak ketemu siapa-siapa, ujar Alia dengan nada bingung. Hamdan mengangguk setuju. Iya ya, dari tadi kan cuma rombongan kita aja yang naik lewat jalur ini. Ilman yang baru saja melepas ranselnya mendengar percakapan mereka. Kalian belum tahu ya, jalur Lawang itu emang jarang dipakai pendaki. Kebanyakan orang lebih suka naik lewat jalur Tretes atau Purwosari. Jalurnya lebih populer, meskipun juga lebih panjang sih. Serius man? Tapi rasanya tadi di jalur kita terlalu sepi, ujar Santo sambil mengerutkan kening. Gak ada satupun rombongan lain selain kita. Ilman hanya mengangkat bahunya. Emang begitu, jalur Lawang lebih terisolasi, makanya jarang ada yang pakai. Tapi karena sepi, suasananya lebih kerasa natural kan? Itulah yang bikin beberapa pendaki suka lewat sana. Hamdan melihat ke arah para pendaki yang berkumpul di puncak. Beberapa dari mereka tampak mendirikan bendera komunitas. Ia mendekati salah satu kelompok yang sedang menikmati makan siang. Mas, maaf, mau nanya, kalian dari jalur mana ya? Tanya Hamdan mencoba memecah rasa penasarannya. Dari Tretes mas, jawab salah satu pendaki dengan ramah. Kalau yang lain, kebanyakan juga lewat Tretes. Jalur Lawang jarang ada yang pakai sih.
Masnya lewat sana. Hamdan mengangguk. Iya, selama perjalanan kami nggak ketemu siapa-siapa selain rombongan sendiri. Pendaki itu tersenyum. Emang gitu mas, jalur lawang dikenal sepi. Tapi kalau kalian suka suasana sunyi, itu jalur yang tepat. Hamdan kembali ke tempat Alia dan Santo duduk. Mereka bertiga mulai menikmati bekal sambil membicarakan apa yang mereka alami. Aku masih gak habis pikir, kata Alia pelan. Sepi itu wajar, tapi tadi rasanya terlalu sepi. Santo mengangguk setuju. Iya, apalagi jalur ini punya cerita aneh soal suara gamelan dan segala macamnya. Gue jadi bertanya-tanya, apa benar kita cuma sendirian di jalur itu tadi? Percakapan mereka terhenti sejenak ketika angin berhembus kencang di puncak. Meskipun pemandangan di depan mata begitu menakjubkan, rasa penasaran tentang jalur yang mereka lalui tetap mengusik pikiran mereka. Jalur lawang bukan hanya sepi, tetapi juga menyimpan atmosfer misterius yang sulit dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Jalur turun masih menanti, dan siapa yang tahu apa yang akan mereka temui kali ini. Perjalanan turun dimulai dengan suasana ceria meskipun tenaga mereka mulai terkuras. Rombongan Ilman memilih jalur lain, meninggalkan Hamdan, Alia dan Santo untuk turun sendiri melalui jalur lawang. Mereka berjalan perlahan menikmati sisa perjalanan sembari mengingat pemandangan dari puncak. Namun, sesampainya di alas Lalijiwo, suasana berubah drastis. Hutan yang sebelumnya terasa tenang kini menyelimuti mereka dengan keheningan yang aneh. Pepohonan rimbun tampak lebih gelap meskipun hari masih sore. Udara menjadi lebih dingin dan suara alam terasa seperti menghilang. Alia yang berjalan paling belakang semakin tertinggal. Tubuhnya lelah dan pikirannya melayang. Langkahnya terhenti saat pandangannya kabur sejenak, lalu fokus kembali. Di depannya berdiri seorang perempuan parubaya. Perempuan itu mengenakan pakaian khas Jawa berwarna gelap, dengan kain batik yang melilit tubuhnya dan selendang tersampir di pundaknya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam menusuk. Alia terdiam, tubuhnya kaku, ia tak bisa bersuara. Perempuan itu mendekat perlahan, lalu berbisik dengan suara halus namun dingin. Duk, kamu cocok sekali menjadi kembang mayang di pernikahan anakku. Alia merasa tubuhnya menggigil. Ia tidak sepenuhnya memahami maksud kata-kata perempuan itu, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam cara ia berbicara. Perempuan itu tampak seperti bayangan namun nyata. Kembang mayang, bisik Alia lemah. Iya, Duk. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumannya terasa kosong. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Di sini, di alam ini. Alia berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi seperti ada yang menahannya. Sekelilingnya menjadi gelap, hanya menyisakan perempuan itu dan suara angin yang melolong. Di depan, Hamdan dan Santo berhenti, menyadari Alia tak lagi mengikuti mereka. Loh, Alia mana? Alia, di mana kamu? Teriak Hamdan sambil berbalik. Namun tidak ada jawaban. Mereka segera berlari kembali ke arah tempat terakhir mereka melihat Alia. Hamdan menemukan Alia berdiri mematung dengan wajah pucat. Alia, lu kenapa? Kata Santo sambil mengguncang bahunya. Alia tersentak dan mendapati dirinya kembali di hutan. Tidak ada lagi perempuan Jawa itu. Namun kata-katanya masih terngiang. Gua tadi... Alia gemetar, matanya berkaca-kaca. Lu kenapa? Tanya Hamdan, suaranya penuh kekhawatiran. Alia hanya menggeleng, terlalu takut untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu apapun yang ia lihat dan dengar tadi bukanlah sesuatu dari dunia ini. Perjalanan turun kembali dilanjutkan, tetapi suasana hati Alia tidak lagi sama. Di setiap langkahnya, ia merasa seperti sedang diawasi.
Pandangan perempuan itu terus menghantuinya, seakan-akan janji untuk menjadikannya kembang mayang masih menggantung di udara. Sore itu sekitar pukul 4 mereka tiba kembali di pos 4. Tubuh mereka lelah, tetapi suasana hati mulai membaik. Hamdan dan Santo segera menyiapkan makan malam sederhana, sementara Alia duduk bersandar di dekat tenda, mencoba mengumpulkan tenaganya. Kabut mulai turun perlahan, menutupi pemandangan di sekitarnya. Awalnya, kabut itu terasa wajar, seperti khasnya suasana pegunungan ketika senja. Namun lama-kelamaan, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi sunyi dan mencekam. Alia yang sedang berusaha memejamkan mata tiba-tiba terlonjak saat mendengar suara pelan di telinga kirinya. Suara itu berbisik halus namun jelas. "Duk, udahkah kamu pikirkan pendapatmu? Menjadi kembang mayang adalah sebuah kehormatan besar." Alia langsung membuka mata dan menoleh ke kiri, tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya kabut yang menggantung berat di udara. Suara Hamdan dan Santo terdengar samar dari arah api unggun. Jantung Alia berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara perempuan parubaya yang ia temui di alas Lali Jiwo. "Apa maumu?" bisik Alia lirih, mencoba menenangkan dirinya. Suara itu kembali terdengar, lebih lembut namun tetap menakutkan. "Kami memilih Mundo. Anak kami akan sangat senang kalau kamu setuju. Tidak perlu takut, semuanya akan berjalan dengan indah." Alia merasakan tengkuknya meremang. Ia menggenggam erat jaketnya, mencoba mengabaikan bisikan itu. Tetapi suara itu semakin jelas, seakan-akan perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. "Duk, jawab dengan hati yang tulus, atau kami akan memilih jalan lain." Tiba-tiba Hamdan muncul dari balik kabut. "Alia, lu gak apa-apa kan?" tanyanya, wajahnya khawatir. Alia tersentak mendapati dirinya kembali sadar sepenuhnya. Ia memaksakan senyum. Gua gak apa-apa, cuma ngantuk." Hamdan memandangnya ragu, tetapi tidak ingin mendesak lebih jauh. "Ayo makan dulu, habis itu kita tidur. Besok perjalanan masih panjang." Alia hanya mengangguk dan mengikuti Hamdan ke dekat api unggun. Namun pikirannya terus bergulat dengan suara perempuan tadi. Setelah makan malam, semua kembali ke tenda untuk tidur. Namun Alia justru merasa tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Anehnya, rasa kantuk yang biasanya datang setelah kelelahan tidak muncul. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap sadar. Saat malam semakin larut, telinganya menangkap suara alunan gamelan. Suara itu pelan, tetapi begitu merdu dan memikat. Alia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, alunan suara itu semakin jelas dan terasa begitu dekat, seolah-olah datang dari arah hutan di sekitar mereka. Suara gamelan itu terasa aneh. Ia seperti dipanggil, didorong untuk berjalan menuju ke arah sumber suara. Alia mendapati kakinya mulai bergerak, meskipun ia tidak benar-benar ingin melakukannya. Seakan-akan ada kekuatan lain yang mempengaruhinya. Ketika langkahnya hampir keluar dari area tenda, tiba-tiba Alia tersadar. Dengan cepat ia beristighfar. Mendadak suara gamelan itu menghilang. Tidak ada yang tersisa kecuali kesunyian malam yang mencekam. Tubuh Alia gemetar. Ia berbalik dan duduk di depan tenda, berusaha menenangkan diri. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk membangunkan Hamdan dan Santo. Ada apa?" tanya Hamdan dengan mata setengah terpejam. "Mas, gue gak bisa tidur. Dan tadi gue dengar ada suara aneh, suara gamelan. Gue hampir jalan ke sana, Mas. Untung istighfar." Alia menjelaskan dengan suara gemetar.
Hamdan dan Santo saling pandang. Wajah mereka berubah serius. "Dari tadi lu denger itu, Al?" tanya Santo. Alia mengangguk. Ia menceritakan semua yang dialaminya sejak sore tadi, tentang suara bisikan perempuan, alunan gamelan, hingga keinginannya yang hampir tak bisa ia kendalikan untuk berjalan menuju sumber suara. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tetap berjaga bersama hingga pagi. Hamdan dan Santo mencoba menenangkan Alia dengan obrolan ringan, meskipun sesekali mereka melirik ke arah kabut yang masih menyelimuti sekitar. Malam itu terasa sangat panjang bagi mereka. Ketiganya berharap kabut segera menghilang dan pagi datang membawa kehangatan serta keberanian baru untuk melanjutkan perjalanan. Pagi itu kabut yang menyelimuti pos 4 perlahan menghilang, digantikan sinar matahari yang hangat. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Alia, Hamdan, dan Santo akhirnya bisa bernafas lega. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada suara gamelan, hanya suara alam yang kembali akrab di telinga mereka. Mereka pun segera berkemas, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dan mulai menapaki jalur turun. Langkah-langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun Alia masih dibayangi oleh pengalaman yang ia alami semalam. Suara lembut perempuan parubaya dan alunan gamelan itu terus terngiang di pikirannya. Hamdan yang berjalan paling depan beberapa kali menoleh ke belakang untuk memastikan Alia baik-baik saja. Santo juga sesekali bercanda untuk menghidupkan suasana, berusaha membuat perjalanan turun terasa lebih santai. Beruntung, perjalanan turun berjalan lancar tanpa insiden apapun. Tidak ada keanehan, tidak ada gangguan. Namun Alia tak bisa sepenuhnya merasa tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah bayangan dan halusinasi, meskipun hati kecilnya tahu itu lebih dari sekedar halusinasi saja. Saat mereka mendekati salah satu barak petani teh, Hamdan melihat seseorang yang tampak familiar. "Itu kan petani yang kita temui kemarin," katanya sambil menunjuk seorang pria tua yang sedang duduk di depan barak. Santo mengangguk dan mereka bertiga memutuskan untuk singgah sejenak. Pria tua itu menyambut mereka dengan senyum hangat. "Gimana perjalanannya?" tanyanya ramah. Hamdan dan Santo mulai menceritakan pengalaman mereka selama pendakian. Alia yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bergabung dalam percakapan. Namun, saat petani itu melihat wajah Alia, senyumannya perlahan memudar. "Kelihatannya ada yang ngikutin kamu, Duk," ujar petani itu tiba-tiba. Suaranya terdengar serius. Alia terkejut. "Ngikutin saya, Pak? Maksudnya?" Petani itu menghela nafas panjang. Ia melirik sekeliling seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Waktu pertama kali saya lihat kalian naik, sebenarnya saya sudah merasa ada yang tidak biasa. Tapi saya diam saja, karena saya pikir itu tidak akan mengganggu kalian kalau kalian tidak macam-macam." Hamdan dan Santo saling pandang, lalu menatap petani itu dengan penuh tanda tanya. "Tidak biasa bagaimana, Pak?" tanya Hamdan. "Di jalur yang kalian lewati, terutama di sekitar alas Lali Jiwo, ada sosok yang sering muncul untuk menguji mental para pendaki. Sosok perempuan parubaya yang suka menawarkan sesuatu. Dan biasanya, kalau dia sudah memilih seseorang, dia tidak akan mudah melepaskan." Wajah Alia langsung pucat. "Perempuan parubaya dengan pakaian Jawa, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Petani itu mengangguk pelan. "Betul. Kalau kamu melihat atau mendengar sesuatu darinya, itu tandanya dia sudah menaruh perhatian kepadamu. Dia bukan sosok jahat, tetapi keinginannya sering membuat orang-orang tak bisa kembali dengan selamat." Alia pun menceritakan apa yang ia alami. Bisikan perempuan itu, tawaran sebagai kembang mayang, hingga suara alunan gamelan yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Petani itu mendengarkan dengan seksama.
Syukurlah kamu masih kuat untuk melawan, Duk. Istighfarmu itu yang menyelamatkanmu. Sosok itu sering muncul saat kabut tebal turun. Biasanya dia cari orang-orang yang sedang lengah atau lelah. Lalu bagaimana agar dia tidak lagi mengganggu? Tanya Santo. Kalau sudah sampai bawah, jangan lupa berdoa dan minta perlindungan kepada Allah. Biasanya setelah keluar dari kawasan ini, dia tidak akan bisa mengikuti lagi. Tapi kamu, Duk. Petani itu menatap Alia tajam. Jangan terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Semakin kamu memikirkan, semakin besar kemungkinan dia kembali. Alia mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Ia merasa lega sekaligus khawatir. Namun ia bertekad untuk melupakan semuanya dan melanjutkan hidup dengan tenang. Setelah berbincang sejenak, mereka berpamitan kepada petani itu dan melanjutkan perjalanan turun. Hati mereka sedikit lega setelah mendengar penjelasan itu, meskipun bayangan perempuan parubaya itu masih membayangi Alia. Di perjalanan, Hamdan dan Santo berusaha menghibur Alia, meyakinkannya bahwa semuanya sudah berakhir. Alia hanya tersenyum kecil, berdoa dalam hati agar benar-benar bisa meninggalkan semua itu di gunung, bersama kabut dan alunan gamelan yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahkan sampai saat ini, Alia berjanji tidak akan pernah kembali ke Gunung Arjuna. Dia takut sosok nenek-nenek tua itu masih terus mengincarnya sampai saat ini. Nah, itu dia sebuah cerita pendakian mistis di Gunung Arjuna yang dialami oleh Alia, Hamdan, dan juga Santo. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga bisa menghibur. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe. Tapi jangan lupa untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.